Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Wardah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi bab 2 yaitu Sunan Ampel. Kemarin kita sudah belajar biografi dan peran, sekarang kita akan belajar sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Peta konsep. Ibu ulangi kembali, peta konsep ada 3. Yang pertama biografi, yang kedua peran, dan yang ketiga sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Langsung saja Ibu mulai sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Nah, dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang beliau tunjukkan. Masih ingat tidak dengan Sunan Ampel? Sunan Ampel juga dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel berasal dari mana, Hyo? Dari Champa, Kamboja. Yang pertama adalah sikap positif yang dapat kita contoh dalam pribadi Sunan Ampel, yaitu berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Seperti contoh, kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak seorang raja yaitu Prabu Brawijaya kelima atau Sri Prabu Kertawijaya untuk memeluk agama Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun beliau terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Jadi meskipun Sunan Ampel sudah mengajak si Prabu Brawijaya V ini untuk memeluk agama Islam dan beliau menolak, Sang Prabu Brawijaya sangat terkesan dengan ajaran agama Islam karena Sunan Ampel berdakwah dengan santun, tanpa caci maki atau tanpa paksaan. Adalah toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Nah, menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah cukup lama, yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan agama Kabitayan atau agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara, Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami, seperti halnya tradisi Kunduri yang diisi dengan zikir dan tahlil. Yang nomor 3, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sunan Ampel merupakan sosok pemimpin yang merangkul masyarakat tanpa memandang entah itu dia miskin, entah itu dia kaya, entah itu dia punya jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Sosok Raden Rahmat atau Sunan Ampel bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga raja atau bupati. Dua kepemimpinan yang disandangnya membuatnya bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Ayo, apakah masih ingat Sunan Ampel menjadi bupati di daerah mana? Ya, di daerah Surabaya. Yang nomor 4, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Sosok Sunan Ampel ini beliau mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid beliau. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi,
4. Sikap positif yang ditunjukkan oleh pribadi Wali Songo atau juga Sunan Ampel patut kita contoh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dengan Bu Wardah, jangan lupa diulang kembali materi biografi, peran, dan sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bu Wardah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.